Setiap hari, Anda dan saya hidup di dalam sebuah sistem cerdas yang tak terlihat. Sistem yang mempelajari setiap gerakan kita, setiap ketertarikan kita, setiap hal yang kita sukai dan tidak kita sukai. Sistem ini adalah algoritma media sosial. Anda menyukai video tentang resep masakan, maka beranda Anda akan dipenuhi video serupa. Anda mengomentari konten tentang mobil, maka iklan mobil akan mengejar Anda kemana-mana. Anda menonton satu video lucu, maka puluhan video lucu lainnya akan disodorkan kepada Anda. Algoritma ini punya satu aturan sederhana. Apapun yang Anda beri atensi, ia akan tumbuh dan berlipat ganda dalam hidup Anda. Sekarang, saya ingin Anda menarik napas dalam-dalam, karena saya akan sampaikan sebuah kebenaran yang mungkin akan mengubah cara Anda melihat seluruh hidup Anda. Tahukah Anda, algoritma Instagram, TikTok, dan YouTube yang canggih itu sebenarnya hanyalah jiplakan murahan dari algoritma yang jauh lebih tua, jauh lebih kuat, dan jauh lebih presisi. Algoritma itu adalah algoritma alam semesta. Dan sama seperti algoritma media sosial, algoritma alam semesta juga punya satu aturan sederhana. Apapun yang Anda beri atensi, itu pula yang akan tumbuh dan berlipat ganda dalam realitas Anda. Masalahnya, sebagian besar dari kita adalah pengguna yang sangat ceroboh. Kita adalah pengguna yang secara sadar menginginkan konten kelimpahan, tapi setiap hari, setiap jam, kita justru memberi like, komentar, dan share pada konten kekurangan. Dan keluhan adalah bentuk atensi paling kuat yang pernah ada. Hari ini, kita akan membedah cara kerja algoritma universal ini. Kita akan belajar mengapa mengeluh adalah doa terbalik yang paling cepat terkabul, dan bagaimana cara menggunakan dua tombol sakti, tombol diam, dan tombol bodo amat untuk meretas algoritma ini dan mulai menampilkan realitas yang benar-benar Anda inginkan. Mari kita langsung ke inti persoalan yang paling sering dialami banyak orang, terutama di rentang usia 25 hingga 35 tahun. Masalah uang. Bayangkan Anda sedang tidak punya uang, dompet tipis, tanggal tua, tagihan di depan mata. Apa reaksi pertama yang muncul secara otomatis? Mengeluh. Anda mungkin mengeluh kepada pasangan. Duh, pusing, uang tinggal segini. Anda mungkin curhat kepada teman. Lagi nggak punya uang nih bulan ini. Atau, yang paling sering, Anda mengeluh di dalam kepala Anda sendiri. Ya Tuhan, kenapa hidupku susah begini? Kenapa uang tidak pernah cukup? Di permukaan, mengeluh terlihat seperti sebuah tindakan wajar untuk melepas stres. Tapi dari kacamata vibrasi dan energi, mengeluh adalah sebuah aktivitas spiritual yang sangat aktif dan sangat berbahaya. Setiap kali Anda mengeluh, Anda sedang melakukan tiga hal secara bersamaan kepada algoritma alam semesta. Pertama, Anda memberi atensi. Anda sedang menyorot dengan lampu paling terang sebuah situasi bernama ketidakpunyaan uang. Anda sedang memberitahu alam semesta, "Hei, lihat ini penting, ini yang sedang aku fokuskan sekarang." Kedua, Anda memberi emosi. Keluhan tidak pernah datang dengan emosi datar. Keluhan selalu dibungkus dengan emosi kuat, rasa cemas, takut, sedih, marah, atau putus asa. Emosi adalah bahan bakar getaran. Semakin kuat emosinya, semakin kuat sinyal yang Anda pancarkan. Ketiga, Anda memberi perintah. Kombinasi antara atensi dan emosi yang kuat menciptakan sebuah perintah getaran yang sangat jelas. Perintah itu berbunyi, "Wahai alam semesta, situasi tidak punya uang ini sangat menarik perhatianku dan membuatku merasakan emosi yang kuat. Tolong berikan aku lebih banyak lagi situasi seperti ini agar aku bisa terus memberinya atensi dan emosi." Ini persis seperti cara kerja algoritma media sosial. Konten yang mendapatkan engagement, interaksi, dan emosi paling tinggi adalah konten yang akan dipromosikan habis-habisan. Keluhan Anda tentang kekurangan uang adalah sebuah konten yang super viral di dalam medan energi Anda. Anda memberinya engagement setiap jam. Alam semesta, sebagai sistem yang netral dan tidak menghakimi, hanya akan menjalankan perintah. Ia melihat engagement Anda yang tinggi pada tema kekurangan, maka ia akan menyodorkan lebih banyak realitas kekurangan di beranda kehidupan Anda. Tiba-tiba ada pengeluaran tak terduga. Tiba-tiba klien menunda pembayaran. Tiba-tiba barang Anda rusak dan perlu perbaikan. Semua itu adalah rekomendasi konten dari alam semesta yang disesuaikan dengan riwayat tontonan dan interaksi Anda sebelumnya, yaitu keluhan Anda. Ketika banyak dikeluhkan, maka uang akan makin langka untuk hadir, karena Anda secara aktif terus-menerus memilih untuk menonton dan berinteraksi dengan channel kelangkaan.
Jadi, bagaimana cara menghentikan siklus neraka ini? Bagaimana cara berhenti memberi engagement pada realitas yang tidak kita inginkan? Jawabannya ada pada 2 langkah spiritual yang terdengar sederhana, namun memiliki kekuatan yang luar biasa. Teknik ini saya sebut tombol hening universal. Terdiri dari 2 gerakan sadar. Langkah pertama, diam, jeda suci. Saat godaan untuk mengeluh tentang kekurangan muncul, baik itu di mulut maupun hanya di dalam pikiran Anda, perintah pertama untuk diri Anda adalah diam. Ini bukan diam yang pasrah. Ini adalah diam yang aktif. Ini adalah sebuah keputusan sadar untuk memotong siaran negatif. Sama seperti Anda menekan tombol mute pada remote TV saat iklan yang mengganggu muncul. Saat Anda diam, Anda sedang menarik kembali energi atensi Anda. Anda menolak mengucapkan mantra kemiskinan. Anda menolak menyirami benih kekurangan dengan kata-kata Anda. Anda membiarkan frekuensi keluhan itu lewat tanpa memberinya tempat untuk mendarat dan tumbuh. Diam adalah tindakan pertama untuk menyatakan kepada alam semesta, saya tidak lagi tertarik dengan topik ini. Saya tidak akan memberikan engagement saya. Ini adalah cara Anda berhenti memberi bahan bakar pada api yang sedang membakar lumbung Anda. Tapi diam saja tidak cukup. Karena meskipun mulut diam, pikiran dan perasaan Anda mungkin masih bergojolak. Disinilah langkah kedua menjadi kunci pamungkasnya. Langkah kedua, bodo amat, netralitas ilahi. Setelah Anda berhasil diam, langkah selanjutnya adalah mengaktifkan sikap bodo amat. Hati-hati, ini adalah konsep yang paling sering disalahpahami. Bodo amat di sini bukan berarti putus asa, apatis atau menyerah pada keadaan. Bukan sikap seorang pecundang. Bodo amat yang saya maksud adalah sebuah sikap spiritual yang sangat tinggi. Ini adalah kemampuan untuk melepaskan keterikatan emosional Anda dari sebuah masalah. Anda melihat situasi kekurangan uang itu, Anda mengakuinya, oke, saldo saya saat ini sekian. Tapi setelah itu, Anda tidak memberinya makan dengan emosi Anda. Anda tidak memberinya drama. Anda tidak memberinya rasa takut, cemas, atau sedih. Anda menatap masalah itu dan berkata dalam hati, kamu hanyalah angka sementara, kamu hanyalah data. Kamu tidak akan mendapatkan energi emosiku hari ini. Aku tidak akan membesarkanmu dengan ketakutanku. Sikap bodo amat adalah tindakan mencabut sumber energi utama sebuah masalah, yaitu emosi Anda. Mengapa ini sangat kuat? Karena algoritma alam semesta bekerja berdasarkan relevansi getaran. Sebuah masalah menjadi besar dan nyata dalam hidup Anda karena Anda membuatnya relevan, dengan terus-menerus memberinya muatan emosi. Ketika Anda menjadi netral dan bodo amat, Anda membuat masalah itu menjadi tidak relevan lagi secara energi. Anda membuatnya menjadi konten yang engagementnya 0. Konten yang tidak punya like, tidak punya komentar, tidak punya share. Dan apa yang dilakukan algoritma terhadap konten yang tidak punya engagement? Ia akan berhenti menampilkannya. Ia akan menenggelamkannya dan menggantikannya dengan konten lain yang Anda beri engagement. Jadi, kekuatan terbesar Anda bukanlah saat Anda berteriak mengeluh atau panik. Kekuatan terbesar Anda adalah saat Anda mampu diam dan bersikap netral terhadap masalah yang ada di depan Anda. Anda sedang membuatnya kelaparan energi hingga ia lenyap dari realitas Anda. Tentu saja, setelah diam dan bersikap bodoh amat pada kekurangan, pekerjaan Anda belum selesai. Anda telah berhasil meng-unfollow channel kemiskinan. Sekarang Anda harus secara sadar memfollow dan memberi engagement pada channel kelimpahan. Setelah Anda berhasil netral terhadap kekurangan, segera alihkan atensi Anda. Alihkan kepada apa? Pada rasa syukur. Syukuri satu hal kecil yang Anda miliki saat itu juga. Secangkir kopi di telan Anda, atap di atas kepala Anda, napas yang masih gratis. Rasa syukur adalah engagement getaran tertinggi untuk menarik kelimpahan. Pada rasa lega, pada tindakan produktif, alihkan fokus pada apa yang bisa Anda kerjakan. Belajar skill baru, membereskan kamar, menelpon seorang teman untuk menyebarkan energi positif. Lakukan sesuatu yang membuat Anda merasa berdaya, sekecil apapun itu. Anda tidak bisa hanya diam. Anda harus mengisi kekosongan perhatian itu dengan sesuatu yang baru. Anda harus memberi algoritma alam semesta data dan riwayat tontonan yang baru. Jadi, mari kita rangkum. Anda adalah programmer dari realitas Anda. Atensi Anda adalah bahasa pemrograman. Keluhan Anda adalah kode untuk memanggil error dan bugs. Berhentilah mengkode program kemiskinan dengan terus-menerus mengeluhkannya. Mulai dari hari ini, setiap kali masalah finansial muncul, praktikkan 2 langkah sakti ini. Diam. Hentikan siaran negatif. Bodo amat. Cabut bahan bakar emosinya. Setelah itu, segera alihkan atensi dan emosi Anda pada rasa syukur, rasa lega, dan tindakan positif. Beri engagement pada kelimpahan, maka kelimpahan yang akan memenuhi beranda kehidupan Anda.
Bodoh amat bukanlah sikap seorang pecundang. Bodoh amat yang disadari adalah pedang seorang master vibrasi untuk memotong energi negatif dari akarnya dan memberi ruang bagi keajaiban untuk tumbuh. Anda adalah direktur konten bagi hidup Anda sendiri. Mulai sekarang, pilihlah konten Anda dengan bijaksana.